Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Banjir menerjang puluhan distrik di Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan. Banjir ini merupakan bencana terparah yang pernah dialami warga sehingga Pemprov setempat menetapkan status tanggap darurat. Banjir menerjang 22 distrik di Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan. Banjir juga merendam rumah-rumah warga, perkebunan, fasilitas publik, dan akses jalan. Banjir terjadi sejak 10 April lalu dan melumpuhkan aktivitas warga. Banjir ini merupakan bencana terparah di daerah yang dijuluki Lembah Baliem ini. Pemprov Papua Pegunungan akhirnya menetapkan status tanggap darurat bencana sejak Jumat lalu. Tanggal 10 kebanjiran dan sampai hari ini. Tanggal 25, 26 ini hujan banjir dan sepanjang Sungai Baliem dari bawah distrik Asotipo, Maima sampai dengan di atas rumah-rumah ataupun perkebunan kita terlihat terendam oleh banjir maupun beberapa titik yang terjadi longsor. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Jaya Wijaya segera mengambil langkah mengumpulkan semua toko, beberapa ASN, pimpinan OPD. Kami berkumpul untuk melakukan langkah-langkah ke depan. Menurut Pemda setempat, banjir disebabkan air sungai yang meluap dan drainase yang buruk setelah diguyur hujan ekstrim selama berhari-hari. Warga berharap alam dan lingkungan mereka bisa diselamatkan dan banjir tak lagi datang. Dari Jaya Wijaya, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir juga merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat setelah hujan deras mengguyur pada Sabtu malam. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, sepinggang aku, sepinggang orang dewasa. Ya Allah, astagfirullah. Mobil semua ya Allah hanyut. Ya Allah, Allahu Akbar. Mobil. Ya pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terjadi sejak Sabtu sore kemarin. Di mana pemirsa tercatat ada 25 rumah warga terendam banjir hingga sejumlah motor dan juga mobil di garasi terbawa arus banjir. Ketinggian air pemirsa bervariasi bahkan hingga mencapai 1 meter. Warga juga melakukan evakuasi mandiri, menyelamatkan barang berharga hingga bertahan di lantai 2 rumah. Banjir pemirsa juga merendam jalanan hingga sejumlah kendaraan tak berani melintas. Penyebab banjir yang melanda 3 kecamatan setelah hujan turun deras akibat saluran air, drainase, dan air sungai meluap ke perkampungan dan akses jalan penghubung antar kecamatan. Warga Kampung Alarjiban, Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi menyatakan sikap di tepi laut Desa Kohot.
Aksi puluhan warga ini buntut dari Bareskrim Polri yang menangguhkan penahanan terhadap Kepala Desa Kohot terkait kasus dugaan pemalsuan surat tanah pagar laut di Tangerang. Sambil meneriakkan yel-yel, usut tuntas dan lanjutkan, puluhan warga di Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi di tepi laut. Dalam aksinya, warga membawa banner besar yang bertuliskan Raja Kecil Kohot yang penuh kesombongan. Kami sangat kecewa. Bareskrim Mabes Polri. Aksi pernyataan sikap yang dilakukan puluhan warga ini atas kekecewaan terhadap Bareskrim Polri yang mengabulkan penangguhan penahanan Kades Kohot Arsin bin Asip dalam kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pernyataan sikap warga, setidaknya ada 6 tuntutan. Salah satunya, ungkapan rasa kecewa terhadap Bareskrim Polri, Kejagung hingga terhadap Kades Kohot. Jadi hanya kecewa dengan proses yang begitu lama sehingga tidak membuahkan hasil. Kemudian Bareskrim punya argumen sendiri, sedangkan Kejagung sebagai penuntut umum tuntutannya tidak dilakukan oleh Bareskrim. Jadi kami sebagai warga sangat merasa kecewa. Dia pemirsa, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip bersama dengan 3 orang lain ditahan di Bareskrim pada 24 Februari 2025. 2 bulan berlalu, penyidik Bareskrim menangguhkan penahanan 4 orang ini karena telah habis masa penahanannya dan terbentur pemberkasan di Kejaksaan Agung. Jaksa meminta penyidik menyertakan pasal tindak pidana korupsi, sementara penyidik Polri tetap menganggap kasus ini masuk ranah pidana umum. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya. Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI John Afriandi meminta maaf kepada publik dan Satuan Ihwal karena sejumlah anggotanya berfoto dengan Ketua Umum Ormas Kripjaya Hercules. Danjen Kopassus berjanji akan membinakan anggotanya. Anggota Kopassus yang berfoto dengan Hercules disebabkan karena ketidaktahuan terhadap perkembangan situasi saat ini. Danjen Kopassus TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal John Afriandi, akan memberikan wawasan lebih banyak kepada anggotanya agar introspeksi diri saat berhubungan dengan masyarakat. Anggota yang berfoto dengan Hercules tidak memikirkan dampak negatif dari tindakan tersebut. Kami mohon maaf, akan tetapi kami yakinkan kami akan melakukan perbaikan. Anggota kami mungkin kurang mendapatkan informasi, sehingga kami akan memperbaiki diri. Sementara belum ada tanggapan dari Mabes TNI terkait adanya anggota Kopassus yang berfoto dengan Hercules. Tim Liputan Ayu News melaporkan.